Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Helen Luhulima Hukom. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memulai ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-28 ayat 28 yang mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Demikianlah nats pembimbing, saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami,
baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, dan saat ini kami telah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama beribadah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang hidup. Topanglah setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Bukalah seluruh pendengaran kami dan seluruh kehidupan kami saat ini melalui hati dan pikiran kami, agar kuasa Roh Kudus dapat memampukan kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang berdiri di sini, topanglah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Roh Kudus dapat memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, Paulus di Malta. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita,
atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Namun, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anakku sekalian? Saya sungguh berharap bahwa semua dalam keadaan baik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29, mengisahkan tentang apa yang terjadi pada waktu itu di Roma
Dan bacaan firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita tentang satu hal, bahwa memperjuangkan kebenaran atau pertanggungjawaban iman itu harus kita lakukan dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri dalam bacaan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak mudah perjuangan dari Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, karena dia harus berhadapan dengan mereka yang sama sekali menolak Injil, yaitu orang-orang sebangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Penolakan mereka terhadap Injil ini ditandai juga dengan bagaimana mereka sungguh-sungguh ingin menjerumuskan Paulus ke dalam penjara agar dia dihukum. Dan bagi Rasul Paulus ini menjadi sesuatu hal yang sama sekali tidak menyenangkan, dan pastinya akan menghambat pelayanannya kalau dia berada di dalam penjara, karena memang itulah yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam proses Paulus akan dituntut dan juga akan dihukum, maka Paulus dikenakan status tahanan rumah saat itu. Dan ini juga sangat menghambat pelayanannya akhirnya. Paulus tidak lagi bebas kemana-mana. Tetapi saudara-saudara, karya Roh Kudus tidak dapat dihalangi oleh siapapun juga, dihambat oleh siapapun juga. Roh Kudus tetap menguatkan Paulus. Roh Kudus tetap memampukan Paulus untuk dapat memberikan pertanggungjawaban iman di hadapan mereka. Dan itulah yang Paulus lakukan terhadap orang-orang Yahudi dalam bacaan kita saat ini. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Paulus sama sekali tidak menyalahi atau memberontak terhadap hukum Taurat. Itu yang disampaikan kepada mereka. Paulus mengajak mereka untuk berdiskusi. Dan bagi Paulus ini bukan suatu hal yang kemudian membuat dirinya merasa gusar atau gelisah, tapi justru ini menjadi suatu kesempatan dia untuk menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Atau dalam kata lain, ini adalah kesempatan bagi Rasul Paulus untuk menginjili mereka. Bukan lagi suatu hal yang menakutkan bagi Paulus. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun di hati Paulus. Dalam kesempatan itulah maka Rasul Paulus memberikan pertanggungjawaban iman, kebenaran yang dia hayati selama ini sebagai pengikut Kristus. Dan inilah yang kemudian membuahkan hasil. Roh Kudus akhirnya mengubah kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu, para pemuka agama pada waktu itu, sehingga akhirnya walaupun perkara dari Paulus ini tetap diajukan, maka luar biasa tidak ditemukan kesalahan sedikit pun pada apa yang dilakukan oleh Paulus. Tuhan berpihak pada Paulus dengan kebenaran yang dia pertanggungjawabkan itu. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi catatan penting bagi kita bersama. Sebagaimana Rasul Paulus tanpa rasa takut, khawatir, bimbang, ragu sedikit pun menyatakan kebenaran itu di hadapan banyak orang, maka kita pun diminta untuk melakukan hal yang sama. Dalam kehidupannya orang tidak pernah menemukan satu hal yang curang yang dibuat oleh Paulus, atau kebohongan, ketidakjujuran, karena dia bukanlah saksi dusta. Dia adalah benar-benar saksi dari Kristus sendiri yang dipakai oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan ini juga akan Tuhan lakukan bagi kita sekalian.
yang sungguh-sungguh mau menjalani kehidupan ini dalam kehendak-Nya, konsisten dalam perkataan maupun perbuatan, dan sungguh-sungguh mau belajar dari firman Tuhan, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan berita Injil, menjadi pengikut Kristus yang mengenakan baju yang baru, bukan lagi baju atau pakaian yang lama, tapi menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Rasul Paulus sungguh-sungguh menjadi manusia baru, berbeda dengan sebelumnya. Karena itu, saudara-saudara, apa yang dipertanggungjawabkannya itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, akhirnya setelah dinyatakan tidak bersalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dapat kembali melanjutkan pelayanannya sampai Tuhan memanggil dia kembali. Sungguh kisah yang sangat luar biasa. Bukan sekedar kisah yang hanya tercatat di dalam kisah para rasul ini, tapi sungguh-sungguh menjadi suatu hal yang dapat kita renungkan bersama. Ya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus luar biasa dalam kehidupan Paulus. Dalam percakapannya dengan orang-orang Yahudi itu tidak sekalipun Rasul Paulus menyerang mereka. Dia justru selalu menjalin relasi yang terbuka pada siapa orang. Dan ini menjadi suatu pesan yang penting juga bagi kita. Mari kita berelasi dengan siapa saja, ya, secara jujur, dengan tulus, tanpa kemunafikan. Ya. Kita belajar untuk memahami orang lain. Mari kita belajar untuk mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya, ya, walaupun kita berbeda dari suku, ya, dari ras, dari status, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap mengadakan relasi yang baik dengan sebuah orang dan menjadi pengikut Kristus yang boleh menyinarkan sinar kemuliaan Kristus dimanapun kita berada. Nah, biarlah ini boleh tetap terus menyemangati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya kita yang akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia besok. Hari yang sangat spesial bagi bangsa kita ini. Firman Tuhan ini merupakan sebuah perintah bagi kita untuk menjadi gereja-gereja yang tetap terus berani mempertanggungjawabkan iman di hadapan dunia ini, dengan terus menegakkan kebenaran, kasih, dan berdiri di atas firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita sungguh berharap bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, beberapa bulan ini di masa pandemik ini, tidak mematahkan semangat kita untuk tetap terus maju, untuk tetap terus berkarya dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat ini. Ya. Sebagaimana Paulus yang telah melakukan segala tugasnya dengan baik, maka Tuhan juga akan memampukan kita. Tidak usah takut dan gentar tentang ancaman-ancaman apapun juga, termasuk juga yang dialami oleh Paulus, karena Tuhan selalu berpihak pada orang-orang yang melakukan kebenaran dan orang-orang yang selalu setia di dalam kehidupan ini pada kehendak-Nya. Tuhan akan memampukan saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja.
berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersafaat melalui doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan saat ini kami sudah boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk berani menyatakan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Berikanlah kepada kami Roh Kudus untuk dapat memberlakukan segala kehendak-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, agar kami dapat menyinarkan kemuliaan Kristus, agar semua orang dapat mengenal Kristus di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam doa syafaat kami pada saat ini, kami menaikkan doa untuk kami semua sebagai keluarga-keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, topanglah setiap kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat senantiasa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami di tengah-tengah keluarga, baik sebagai pasangan suami istri, orang tua, maupun anak-anak dan juga saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kesempatan saat ini juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang kami dengar saat ini mengalami kelemahan fisik. Topanglah setiap mereka Tuhan dalam kasih-Mu, agar mereka boleh tetap kuat di dalam iman. Berkati proses medis yang dilalui dan dijalankan, demikian juga untuk obat-obatan, makanan dan minuman, serta pendampingan dari pihak keluarga. Kami juga menyerahkan para lansia di tengah-tengah jemaat kami. Topanglah mereka dalam kasih-Mu ya Bapa, agar mereka boleh kuat dalam menjalani masa lanjut usia ini. Demikian juga untuk para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Kiranya kasih Tuhan boleh tetap menguatkan mereka dalam menjalani hari-hari mereka untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa dalam pergumulan-pergumulan tiap-tiap keluarga saat ini yang berjuang dalam kehidupan mereka. Berikanlah kepada mereka dan juga kami semua hikmat Tuhan dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab kami yang tidak mudah ini, yang penuh dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Pada kesempatan ini juga kami membawakan sukacita pertambahan usia dari seluruh jemaat Tuhan, agar mereka boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal, termasuk pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan, serta berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu saat ini. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami membawakan doa bagi pelayanan kami ya Tuhan.
Topanglah setiap pelayanan yang masih kami lalui di masa pandemik ini, agar kami tetap memiliki semangat di dalam pelayanan dan boleh tetap terus berkarya di dalam pelayanan kami yang Tuhan percayakan dalam fungsi pelayanan masing-masing. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan para pelayan Tuhan yang telah memberikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan, para presbiter, pendeta dan penatua serta diaken yang Tuhan tugaskan untuk melayani di tengah-tengah jemaat kami. Demikian juga untuk pengurus pelkat, komisi, pegawai kantor majelis jemaat, dan semua mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa hikmat, kekuatan, kesehatan. Demikian juga kami mau menyerahkan pergumulan pelayanan kami ke depan ya Tuhan, dalam situasi seperti ini, agar kiranya kami tetap boleh diberikan segala apa yang terbaik di dalam pelayanan ini, termasuk mempersiapkan ibadah dalam adaptasi baru, kebiasaan baru yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Tuhan, topang kami dalam persiapan-persiapan yang masih kami jalani ini ya Bapa, agar ketika semua boleh berlangsung dengan kehendak Tuhan, maka semua itu boleh mendatangkan juga berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Topanglah pemerintah dan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami yang bergumul oleh karena dampak yang begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi kami di seluruh aspek kehidupan di negeri ini Bapa. Topanglah kami agar kami tetap memiliki optimisme yang tinggi, khususnya ketika kami akan menyambut hari kemerdekaan kami. Biarlah kami boleh tetap terus berserah hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya karya pemulihan Tuhan saat ini sedang Tuhan karyakan dan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan di negeri yang kami cintai ini. Berikanlah hikmat bagi pemerintah kami ya Tuhan, dalam bekerja untuk dapat mengayomi, melindungi, dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami membawakan terus ya Tuhan dalam doa kami bagi mereka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit maupun wisma tempat karantina, ataupun mereka melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, tolonglah pasien-pasien ini agar mereka boleh tetap terus memiliki semangat untuk sembuh, dan biarlah dari hari ke hari Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan sampai pada kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa juga berdoa untuk tenaga kesehatan dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan agar mereka tetap memiliki semangat pengabdian kepada sesama mereka, khususnya yang terkena virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas maupun pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami sampai ketika kami akan beristirahat di pembaringan kami masing-masing. Semua mereka yang terlibat dalam pelayanan ini ya Bapa, berkatilah mereka, karya layan mereka, sehingga mereka boleh tetap dipakai Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersukacita, bawalah dengan tangan yang rela, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait pertama sampai dengan bait yang kedua. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah. Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia bagi kami umat yang percaya dan berjuang setia padamu. Buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur. Walau tak sebanding dengan apa yang Kau berikan, terimalah persembahan syukur kami. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi alat dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, 16 Agustus 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka ibadah minggu dan ibadah lainnya masih dilaksanakan di rumah masing-masing, menerapkan hidup sehat dan bersih, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, serta menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Katekisasi reguler. Pelajaran katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh katekisan. 3. Ibadah peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pukul 15 di gereja kepada 1.
Felicia Francisca. 2. Ferdiawan Hadi Susanto. 3. Mercy Leon Nistelrooy Marahaba. 4. Miko Buanekes. 5. Moria Septiana Harefa. 6. Patrick Edwardan. 7. Vina Apelita Rumalatu. 4. Ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 15 antara Saudara Oscar Immanuel Faut dengan Saudari Adriana Misa. Bagi warga jemaat yang berkeberatan dapat melapor ke kantor sekretariat gereja pada setiap jam kerja. 5. Berita kelahiran. Telah lahir putra ketiga dari keluarga Bapak Metujo dan Ibu Esther Liukai pada hari Selasa 4 Agustus 2020 di Kupang. Diberi nama Sebastian Argumenkor Tauhu. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. 6. Pertemuan presbiter dalam rangka koordinasi pelayanan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2020, pukul 13. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh presbiter. 7. Ibadah Minggu New Normal direncanakan akan dimulai bulan September dengan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 dan pukul 17 dengan persyaratan tertentu yang akan diinformasikan lebih lanjut. 8. Inilah daftar nama warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan. Majelis jemaat mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sembilan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ibadah pada minggu hari ini, perkenankan kami untuk menghantarkan anak-anak kita terkasih yang boleh dalam masa umurnya dan pendidikannya boleh melangkah ke tingkat lebih tinggi, yaitu dari kelas TK menuju ke kelas kecil, dan dari kelas kecil menuju kelas tanggung dalam Pelkat PA, serta juga akan dilanjutkan dari Pelkat PA, anak-anak yang sudah akan melanjutkan ke persekutuan teruna. Oleh karena itu, dalam masa pandemi ini, kita boleh bersyukur dan kita boleh mengadakannya secara simbolis dalam secara singkat, yang boleh kami hantarkan dari kelas TK menuju kelas kecil, yang akan diwakili oleh anak kita terkasih Edward Silitonga. Kami persilakan. Dan dari kelas kecil menuju kelas tanggung diwakili oleh Josephine. Dan juga dari PA menuju ke PT yang akan diwakili oleh anak kita Fitmar Frans Tutira dan Devan Revaldo Nayuan.
Kita bersyukur anak-anak ini boleh berkembang dan bertumbuh dalam imannya dalam Tuhan, dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk lebih mengenalkan anak-anak kita terkasih di dalam pelayanan yang takut akan Tuhan. Kami ucapkan selamat kepada anak terkasih, tetap bersemangat dalam menimba ilmu dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Berita acara nomor 001 garing Pelkat PA PT garing 8 Romawi garing 2020. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2020, kami pengurus Pelkat PA menyerahkan anak pelayan dari Pelkat PA ke Pelkat PT untuk membina anak-anak layan di ibadah Minggu Pelayanan Teruna, sehingga anak-anak yang tertera namanya di bawah ini menjadi tanggung jawab pengurus Pelkat PT. 1. Fitmar Frans Tutira. 2. Devan Relvado Nayawan. 3. Daniel Arsi Gusteo. 4. Garin Gusandi Pati Nasrani. 5. Kesia Fiorel Priscilla Oro. 6. Marlin Astuti Angelina Haledara. 7. Agresia Aprilia Raubun. Dengan demikian, acara ini dibacakan dan ditandatangani di hadapan pengurus dan pelayan Pelkat PA, Pelkat PT, serta disaksikan oleh Majelis Jemaat dalam kurung Ketua 3. Teriring salam dan doa, pengurus Pelkat PAPT, GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Dince Nayawan Sigar Laki, Ketua Pelkat PA. Yolce Yolanda M. Sapulete, Ketua Pelkat PT. Mengetahui Majelis Jemaat GPIB Maranatha, Diaken Eko Sentosa, Ketua 3. Kami dari pengurus Pelkat PT GPIB Maranatha Pangkal Pinang menerima dengan sukacita adik-adik dari Pelkat PA GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Harapan kami, adik-adik semakin rajin untuk bersekutu, semakin rajin membaca Alkitab, taat kepada orang tua, dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat terkasih, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah pelaku-pelaku firman yang senantiasa menyatakan kebenaran dalam kehidupan ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang baka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang baka
Di dalam dunia segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.